Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, sobat-sobat nerd semua. Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan cepat, mudah, dan tentunya tepat juga ya. Ini memang yang perlu kita terus tempuh ya, dengan cara ikhtiar, terus belajar, dan berdoa. Namun sebelum kita mulai ke pembahasan, saya ada bonus untuk teman-teman semua. Saya akan bagikan atau share doa yang biasa saya bacakan pada saat mau belajar atau mau mengikuti ujian, ya. Jadi ini ada doa, silahkan teman-teman kalau mau dihafalkan mangga atau mau dibaca setiap mau belajar mangga. Ini tujuannya supaya kita dipermudah pada saat mau melakukan pembelajaran gitu ya, mudah menerima ilmu, informasi, dan semoga dipermudah juga pada saat nanti kita melakukan ujian, gitu ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jini ilmu warjukni fahman. Yang artinya kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, dengan dibacakan doa ini, kita berharap semoga ilmu-ilmu yang kedepannya kita akan pelajari ya, kita akan bahas cepat nempel di otak kita. Amin ya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan soalnya. Kita mulai di soal nomor 15 karena kemarin kita sudah sampai nomor 14 ya. Ini apa yang ditanyakan nih di soal nomor 15 ini? Seperti biasa kita baca dulu si soalnya ya. Bentar, kita coret-coret dulu. Oke. Pertanyaannya adalah apakah diagnosa keperawatan utama? Berarti yang ditanyakan diagnosa. Ini kita baca kasusnya secara sekilas ya. Oke, 45 tahun dirawat di RSJ. Oh, ini sudah Departemen Jiwa. Ini kasus-kasus jiwa. 45 tahun RSJ dengan keluhan marah-marah dan mengamuk karena percobaan minum racun. Diketahui dan ditolong oleh keluarganya. Pada saat dikaji, pasien tampak berbicara sendiri dan tersenyum. Pasien jarang berinteraksi dengan orang lain karena pasien asik berbicara sendiri. Watak mata kurang, rambut, dan baju acak-acakan. Itu ya soalnya. Baik, ada trik untuk yang soal jiwa ini, ada triknya biar kita tidak habis waktu untuk membaca dan menyimpulkan ya. Kalau kita menemukan kasus soal jiwa ya, yang harus kita perhatikan adalah pengkajian saat ini. Langsung aja ke pengkajian saat ini karena prinsipnya kalau untuk jiwa ini adalah here and now atau pengkajian saat ini. Kalau pengkajian yang sebelumnya, pengkajian sebelum masuk rumah sakit dan lain-lain itu diabaikan saja, itu biasanya pengecoh dan kalau kita baca itu menghabiskan waktu. Ya, coba kita baca dari sini. Kemudian kalau kalau kita biasanya mudah terjebak, nanti kita pusing sendiri di akhir ya. Jadi kita langsung saja ke pengkajian saat ini. Pengkajian saat ini kita warna biru. Pengkajian saat ini, pasien tampak berbicara sendiri dan tersenyum sendiri. Nah, kalau sudah ada data seperti ini, biasa data apa ini? Data ciri khas diagnosa apa? Halusinasi. Udah gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau opsi-opsi jawaban yang itu tidak tepat. Kenapa tidak isolasi sosial atau perilaku kekerasan, resiko bunuh diri dan defisit perawatan diri? Ya, kenapa tidak ISOS ya? Karena ISOS ini memang datanya tidak mendukung di kasus ya. Cuman ada kontak mata kurang aja. Tetapi data yang dominan di sini di pengkajian saat ini adalah data-data yang mengarah atau mengacu ke halusinasi. Di halusinasi ya, dia tampak berbicara-bicara sendiri. Itu adalah data halusinasi. Perilaku kekerasan juga ini tidak tepat ya. Ini tidak ada di kasus. Kemudian resiko bunuh diri ini ada, tapi ini bukan data pengkajian saat ini. Nah, itu ya yang biasa jadi pengecoh. Makanya untuk di kasus jiwa ini yang difokuskan adalah pengkajian saat ini. Ditegakkan diagnosanya adalah pada saat pemeriksaan atau pengkajian saat ini. Nah, biasanya ini kalau kita tidak paham ya tentang triknya, kita bakal pusing sendiri. Bahkan terkadang itu peserta
menyalahkan soal. Perasaan saya udah jawab dengan benar ya. Saya jawab resiko bunuh diri karena di sini ada datanya mau percobaan bunuh diri yang minum racun ya. Nah, tapi karena tadi ya triknya adalah kita lihat si pengkajian saat ini. Yang lainnya adalah dari sini adalah diabaikan. Dan lumayan ya kalau kita langsung dibaca ke sini itu mengefektifkan waktu. Gak usah dibaca semua ya, jadi kayak gitu. Baca soal, kemudian langsung lihat pengkajian saat ini, kemudian oh ini mengarahnya kemana nih data keywordnya, langsung pilih jawaban yang menurut kita tepat. Ini datanya halusinasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 ini adalah halusinasi. Oke guys, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, jangan lupa juga like, comment, and subscribe ya teman-teman biar channelnya makin berkembang. Di nomor 16 ini sama ya, ditanyakan adalah diagnosa keperawatan utama. Nah, tadi kan di nomor 1 kita sudah latihan ya dan sudah diberikan juga trik-triknya. Maka silakan di nomor 16 ini di-pause dulu si videonya, kemudian teman-teman baca, kemudian simpulkan jawaban yang benar apa. Dengan mempraktekkan teori yang tadi yang nomor 1. Oke, sudah ya? Kita langsung bahas dengan teori yang tadi. Diagnosa sama ya, jadi langsung aja kita cari pengkajian saat ini mana. Nah ini berarti ya, saat kunjungan klien terlihat diam, kontak mata kurang, menurut keluarga belum mau keluar rumah, klien mengatakan dia malu untuk keluar rumah karena dirinya pernah dirawat di RSJ. Nah, ini kita harus tahu dulu ya keywordnya apa atau kata kunci di soal ini apa. Ini yang saya juga sering sampaikan ya, keahlian yang perlu dilatih atau diasah oleh peserta hukum adalah menegakkan diagnosa. Baik itu di departemen jiwa, komunitas, anak, dan lain-lain. Intinya kita harus tahu dulu diagnosanya apa ya. Nah ini seperti ini ya di soal nomor 16 ini, diagnosa keperawatannya apa. Kalau data yang disuguhkan di sini, ini keywordnya ini ya, dia malu untuk keluar rumah karena dirinya pernah dirawat di RSJ. Dia malu, ada ungkapan negatif ya terhadap dirinya. Kalau ungkapan negatif apa? Kalau ungkapan negatif, diagnosa yang tepat adalah harga diri rendah. Itu ya. Jadi memang kita harus terus berlatih bagaimana cara menentukan diagnosa dan melihat keyword-keyword tertentu yang ada di kasus. Kalau sudah ada keywordnya, oh dia malu. Malu itu adalah penilaian negatif terhadap dirinya, udah itu harga diri rendah. Lumayan ya mengefisienkan waktu ya. Jadi kita tidak baca semuanya, kita baca soal itu contohnya 3 detik, kemudian kita baca oh dari pengkajian saat ini kita lihat data kuncinya, oh ini nih, udah kita langsung tarik kesimpulan bahwa masalahnya adalah harga diri rendah ya. Itu ya teman-teman biar lebih cepat. Di jiwa ini memang kuncinya yang penting kita paham keyword-keyword tertentu yang ada di kasus. Oke, selanjutnya Oke, kita tinjau dulu ya jawaban tadi yang salah, kenapa tidak halusinasi. Kalau halusinasi ini tidak tepat ya, tidak ada data-data bahwa dia mendengar suara-suara tertentu, kemudian ada yang palsu. Kemudian ISOS ya, tidak juga. Kemudian defisit perawatan diri tidak ada di kasus, dan resiko perilaku kekerasan juga tidak ada di kasus. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 16 ini adalah harga diri rendah. Oke, selanjutnya masuk lagi ke prinsip etik ya, kemarin kita sudah singgung untuk prinsip etik. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? Prinsip etik yang dilakukan oleh perawat apa? Yang penting kita harus tahu ya, ini pengertian dari ini apa gitu ya. Kalau prinsip etik itu cuman itu. Kalau sudah menguasai prinsip-prinsip etik ini insya Allah. Kita coba baca kasusnya. Seorang perawat usia 28 tahun hendak melakukan terapi aktivitas kelompok. Jumlah pasien yang biasa mengikuti TAK 18 orang. Perawat melakukan TAK 2 kali pada pasien dengan terlebih dahulu mengkelompokkan pasien sesuai dengan tema TAK dan masalah keperawatannya. Perawat memberikan kesempatan yang sama. Nah, di sini ada keywordnya ya. Ada kata kuncinya, perawat memberikan kesempatan yang sama pada pasien untuk ikut serta dalam kegiatan TAK.
Jadi kalau ada keyword seperti ini, jawaban yang tepat ada apa ya menurut teman-teman? Oke, jawaban yang tepat adalah apa? Kalau pengertian justice apa? Justice adalah adil. Berarti jawaban yang tepat adalah adil karena si perawat memberikan kesempatan yang sama pada pasien untuk ikut serta dalam tindakan. Kalau pengertian fidelity apa? Fidelity adalah menepati janji, ya, tidak sesuai dengan kasus. Veracity, jujur, tidak sesuai juga, tidak ada kata-kata bahwa pasiennya harus jujur dan lain-lain. Otonomi, menghargai hak-hak pasien juga tidak tepat. Kemudian beneficence atau berbuat baik juga tidak tepat ya di sini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 ini adalah justice. Begitu ya. Jadi intinya teman-teman harus latih ini ya, prinsip-prinsip etik pengertiannya apa, kemudian kalau dalam kasus itu hasilnya seperti apa nanti. Oke, selanjutnya, apakah tujuan tindakan keperawatan utama pada kasus? Ya, yang ditanyakan adalah tujuan tindakan keperawatan utama. Berarti, nah di sini kita juga harus tahu diagnosanya apa ya. Jadi harus ditegakkan dulu diagnosanya. Kalau sudah tahu diagnosanya pasti gampang. Kita baca ya, 35 tahun dirawat di RSJ karena mengamuk dan menyerang orang lain. Hasil pengajian ya tadi ya, langsung ke hasil pengajian. Pasien tampak bingung, berbicara dan tertawa sendiri. Penampilan tidak rapi, menolak untuk diajak berbicara dan kotak mata tidak ada. Nah ini ada tertawa sendiri, ini berarti diagnosanya adalah halu. Nah, kalau sudah tahu diagnosanya halu, berarti jawabannya juga yang berhubungan dengan halu. Mana yang berhubungan dengan halu? Cuman ini ya, pasien dapat mengontrol halusinasinya. Gitu. Oke, lanjut. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus ya? Tindakan keperawatan utama. Sama ya, kita kalau ini kita cari dulu diagnosanya apa nih. 36 tahun dibawa ke IGD RSJ karena ngamuk dan menyerang keluarganya. Berarti ini ke arah PK ya. Pasien dalam kondisi diikat seadanya oleh keluarga. Pasien tampak gelisah, meronta-ronta dan berbicara kasar. Ini memang masih dalam rentang PK ya, perilaku kekerasan. Jadi yang selanjutnya dilakukan oleh perawat pada pasien yang seperti ini harus gimana? Ya, dari opsi yang ada di sini, apakah restrain, apakah mengajarkan cara mengontrol kekerasan dengan fisik, dengan mengidentifikasi penyebab, mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan verbal, atau mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan spiritual. Mana dari soal ini atau dari jawaban ini? Yang paling tepat menangani pasien dengan PK pada saat datang pertama kali ke rumah sakit adalah lakukan restrain ya. Biar apa? Dan biasanya ini juga itu berhubungan dengan prinsip etik keperawatan. Nah, kalau kita lakukan restrain itu sama saja kita juga melindungi atau melakukan prinsip etik non maleficent atau tidak merugikan. Karena kalau kita di restrain, orang dengan PK itu bisa mengurangi mencederai diri sendiri. Ya, jadi tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan keluarga atau orang lain gitu. Jadi makanya yang harus dilakukan pertama kali adalah lakukan restrain. Karena di sini di keluarga baru diikat seadanya ya. Kita belum tahu apa diikatnya menggunakan prinsip-prinsip tertentu, kan orang awam gitu tidak tahu ya. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah restrain, harus diikat supaya tidak membahayakan baik diri pasien ataupun orang lain. Gitu ya, jawaban yang tepat untuk nomor 19 ini adalah lakukan restrain. Kalau kenapa B salah, C, D dan E salah? Karena di sini kalau B ini mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan fisik. Ini memang SP untuk PK. Di sini juga yang B, C, D ini memang untuk PK semua. Cuman kita harus tahu mana yang harus duluan dilakukan sebelum SP-SP yang ini. Ya, ini dilakukan setelah kita lakukan restrain, kemudian setelah kita mengidentifikasi baru ajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik. Ya, fisik 1 dan fisik 2. Kemudian yang B juga mengidentifikasi ini setelah dilakukan restrain. Kemudian mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan verbal, ini SP ke-3 ya dari PK.
Ya, kemudian mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan spiritual juga SP yang terakhir. Jadi kita harus tahu SP-SP dari PK juga. SP yang pertama apa? SP yang pertama mengidentifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan fisik. Fisik 1 tarik nafas dalam ya. Kemudian latihan fisik 2 adalah memukul bantal. Kemudian SP2-nya apa? SP2-nya adalah minum obat. Yang SP ketiganya melatih secara verbal, dan keempat adalah secara spiritual. Itu ya SP-SP untuk PK atau RPK. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 20, apakah diagnosa keperawatan utama pada kasus? Diagnosa keperawatan utama ya. Oke, seperti biasa ya. Nah ini pada saat dikaji, pasien mengatakan sudah bosan terus-menerus berobat tetapi tidak kunjung sehat. Padahal saya sudah menjalani semua yang dianjurkan perawat dan dokter, tetapi tetap saja masih leukemia. Nah ini beberapa kali pasien menolak untuk di kemoterapi. Jadi diagnosa yang tepat apa ini? Apakah ansietas, keputusasaan, ketidakberdayaan, gangguan citra tubuh, atau harga diri rendah? Menurut teman-teman apa? Oke, ini ada trik ya untuk menjawab soal-soal yang kalau ada seperti ini. Kalau kita menemukan soal jiwa yang dia ada kata-kata penilaian dia, contohnya sudah bosan terus-menerus berobat gitu ya, tetapi tidak kunjung sehat juga. Tetapi di sini ada keterangan penyakit kronik ya, di sini ada penyakit kronik, salah satunya leukemia. Itu jawabannya langsung saja kita pilih keputusasaan. Ya. Kenapa? Biasanya ini dilema juga dengan diagnosa yang C ini nih, ketidakberdayaan. Cuman membedakannya gampang. Kalau ada kasus yang sama seperti ini, ada penilaian ya yang negatif, ya dia putus asa. Tapi kalau dia tidak ada di kasus itu penyakit kronis, ya tidak ada leukemia, contohnya cuman jatuh aja gitu ya, tidak kronis gitu ya. Itu biasanya jawabannya adalah ketidakberdayaan. Ya, jadi yang membedakannya adalah penyakit kronis. Karena biasanya untuk diagnosa ketidakberdayaan juga sama, penilaian seperti kayak gini, sudah bosan, terus-menerus berobat gitu ya, terus kontrol dan lain-lain, tapi tidak sembuh-sembuh. Ya, cuman yang membedakan adalah adanya keterangan penyakit kronis. Kalau ada di kasus keterangan penyakit kronis disertai dengan penyakit kronis gitu ya, itu langsung saja pikiran kita langsung nyari diagnosa adalah keputusasaan. Kalau tidak ada penyakit kronis itu biasanya ketidakberdayaan. Gitu aja ya. Kemudian kalau ansietas ini sudah familiar ya. Kalau ansietas ini memang cemas ya, cemas biasanya pada saat melakukan atau akan melakukan prosedur-prosedur operasi dan lain-lain. Biasanya atau ujian itu cemas. Kemudian gangguan citra tubuh juga itu tidak tepat, karena kalau gangguan citra tubuh biasanya dia mengatakannya malu, saya malu karena contohnya muka saya habis kecipratan minyak gitu ya, dan lain-lain. Harga diri rendah situasional juga tidak tepat ya. Jadi untuk yang jawaban nomor 20 ini yang tepat adalah keputusasaan. Itu ya, jadi triknya membedakannya seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke nomor 21 nih, soal sudah masuk ke soal hitungan. Kemarin kalau nggak salah ada request ya dari teman-teman semua, dari Kang Haris. Kang katanya bahas soal-soal hitungan, Baxter atau luas luka bakar, tetesan infus gitu ya. Nah ini Kang Haris kita bahas bareng-bareng untuk soal tetesan infus. Berapa jumlah tetesan infus pada pasien tersebut? Kita baca dulu kasusnya ya. 25 tahun dirawat di ruang penyakit dalam KMB berarti ya, dengan keluhan demam tinggi. Hasil pengkajian mukosa bibir kering, terdapat peteki ya, badan terasa lemas, gusi berdarah, kemudian ya HB-nya tinggi, trombositnya 44 nih, trombositnya rendah banget, trombositopeni berarti 44.000 yang harusnya kan 100
140.000 sampai 440.000. Kemudian leukositnya juga 3.800, urin 200. Nah, pasien di sini kata kuncinya kalau mau menghitung ya, biasanya gak usah baca dari awal. Kalau baca dari awal itu boleh kalau mau mengetahui gambaran si pasien itu seperti apa boleh baca. Tapi kalau ditanya tetesan infus biasanya langsung aja. Ini pasien mendapatkan terapi kebutuhan cairnya berapa? Di sini kebutuhan cairnya adalah 2.500 per hari. Ya, 2.500 per hari. Faktor tetesnya 20. Nah, berarti kita langsung ingat-ingat lagi rumus untuk mencari tetesan infus. Kalau yang lama itu ada ya, rumus itu ada yang lama, ada yang cepat. Ya kita mau yang mana? Mau yang lama atau yang cepat? Ya kita cari yang cepat aja ya, biar nanti tidak menghabiskan waktu pada saat mengisi soal. Rumus yang cepat adalah kebutuhan cairan. Nah, kebutuhan cairan atau KCAR ya. Kebutuhan cairan dibagi 500 ya, dibagi 500, kemudian dikali 7 ya, kemudian dikali dalam kurung itu 24. 24 itu biasanya jam, dalam satu hari semalam kan 24 jam ya. 24 dibagi harus habis dalam berapa jam di sini ya, harus habis dalam berapa jam, BJAT ya, biar ingat ya, harus habis dalam berapa. Ini adalah rumus cepatnya untuk mencari tetesan infus. Mangga mau mau dicatat mangga, atau mau nanti videonya diulang-ulang mangga sampai paham. Sekarang kalau sudah tahu atau sudah hafal rumusnya, kita masukkan ke rumus si soal-soal ini. Kebutuhan carinya berapa? Kebutuhan carinya adalah 2.500. 2.500 dibagi 500 ya, ini di rumusnya 500. Kemudian dikali 7. Kang ini 7 dari mana? Ujung-ujung ada ini konstanta ya. Jadi konstanta itu dari sonohnya. Jadi jangan tanya. Kemudian di sini 24. Nah, jam itu ya, 24 itu jam. Konstanta juga. Kemudian harus habis dalam berapa jam ini? Dibagi, harus habisnya per hari ya, 2.500 per hari. Berarti kalau dijamin jam berapa? Dijamin lagi. Kalau dihitung dirubah dalam jam per hari ini berarti 24 juga ya. Dibagi 24 harus habisnya per hari. Oke. Oke, kita 24 begitu, yang dihitung adalah yang itu dulu ya, yang ada di kurung dulu. Nah, 24 bagi 24 kan 1 ya. Oke, 1. Udah hitung 1 di sini ada 1. Kemudian kita lihat di sini, ini 0 ya, sama 0, coret. Kemudian 25 bagi 5 bisa 5 ya, berarti dikali 7. 5 kali 7 35 dikali 1 nah, sama dengan 35. Berarti tetesnya adalah, yang tepat adalah 35 tetes, begitu ya. Itu cara cepatnya, yang penting teman-teman hafal aja nih rumus ini, rumus cepatnya. Atau mau rumus yang lama mangga, ini rumus yang aslinya kan kayak gini ya. Kebutuhan cairan ya, KC ya, dikali faktor tetes FC ya. Dibagi harus habis dalam berapa jam, berarti kan di sini jam ya. Jam. Ya, kemudian dikali 60 biasanya gitu ya. Mau pakai rumus yang ini juga mangga, cuman waktunya lama. Itu aja mangga, silahkan pilih. Kan kita mau cari yang cepet ya. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 21 ini adalah 35 tetes per menit. Gitu ya Kang Haris. Selanjutnya ke nomor berikutnya. Ini masih sama Kang Haris, berapakah cairan yang harus diberikan pada 16 jam berikutnya ya, berarti sebelumnya udah dikasih cairan. Nah, cuman biasanya untuk formula Baxter ini cairan itu diberikan 50% pada 8 jam pertama dan diberikan 50% lagi 16 jam berikutnya. Berarti yang kita cari adalah setengahnya lagi nih, karena yang 8 jam pertama sudah dikasih. Oke. Kita baca soalnya. Seorang perempuan 36 tahun dirawat di unit luka bakar. Hasil pengkajian luka bakar dari 2 dengan 25%. LB-nya 25%, berat badannya 50 ya, tinggi badan 160 dan tekanan darah 100
60. Nah, di normal frekuensi napas normal. Ini yang dicarikan adalah jumlah atau kebutuhan cairan pada pasien yang ada luka bakar. Ya, rumusnya masih ingatkah teman-teman? Kita ingat-ingat lagi yuk. Rumusnya adalah 4 dikali BB, ya BB nih, maaf, kali BB dikali luas luka bakar, ya. Maaf tulisan saya kalau di komputer jelek ya, tapi kalau di buku insya Allah bagus ya. Insya Allah bagus. Baik, ini ya, kita yang penting pertama adalah tahu dulu rumusnya. Ya, tapi yang ditanya kita itu kan 16 jam berikutnya, berarti yang setengahnya. Kita masukin ke sini. Masukin ke rumus ya, 4 dikali BB-nya 50 ya. BB-nya 50 nih. 50 kan ini ya, 50. Kemudian luas luka bakarnya berapa? Nah, ini alhamdulillah si pembuat soalnya berbaik hati, jadi si luas luka bakarnya sudah ditulis. Biasanya ada yang harus kita ngitung dulu ya, belum tentu hitungnya nanti tepat ya. Makanya alhamdulillah kalau ini pembuat soalnya baik. Jadi kita langsung masukin saja luas luka bakarnya. 50 lagi, 25% ya. Maaf. Oke, 25%. Oke. Tapi tadi ya yang kita perlu itu adalah setengahnya. Setengahnya jangan lupa ini yang ditanyakan adalah 16 jam berikutnya ya. Berarti yang setengahnya, berarti dibagi 2 kalau setengahnya karena sudah diberikan di cairan itu 8 jam pertama tadi. Sehingga yang ditanya soal adalah 8 jam berikutnya. Makanya si rumusnya adalah dibagi 2. Karena yang ditanya adalah 50% lagi. Berarti kita eksekusi. 4 dibagi 2 nyisa 2. Oke. Setelah itu 2 kali 50 100 ya. Nah, tinggal 100 dikali 25, tinggal tambah 0 di sini. Nah, berarti 2500. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor berapa ini tadi lupa ya, nomor 21 ya, nomor 20 adalah 2500. Begitu ya teman-teman, silahkan ya. Cuman tadi prinsipnya kalau kita menemukan soal yang berbau hitungan, sebisa mungkin soal-soal ini kita minggirin dulu ya, kita kerjakannya di akhir saja. Kita kerjakan soal-soal yang itu narasi dulu, yang mudah-mudah dulu. Tapi pada saat kita mau lewat, kita klik dulu sembarang ya, mau jawab apa aja gitu ya, bebas. Kemudian kita centang ragu-ragu ya, sehingga nanti ketika kita sudah selesai mengerjakan soal 180 masih ada waktu tersisa, kita kembali lagi ke soal yang tadi dicentang biru. Kita fokuskan ke soal hitungan gitu ya prinsipnya. Jadi kita tidak buang waktu pada saat kita mengerjakan, kita cari yang mudah dulu gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya, apakah yang harus diperhatikan dalam pengkajian tersebut? Kita baca soalnya. 56 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan sakit kepala. Hasil pengkajian didapat penglihatan kabur, kelemahan kaki dan tangan pada sisi kanan serta bicara tidak jelas. Untuk memastikan perawat akan melakukan pengkajian pada nervus kranial yang ke-12. Berarti ini adalah knowledge kita atau pengetahuan kita terkait pemeriksaan ke-12 nervus ya. Kita ingat-ingat lagi nervus yang 12 itu ya. Yang kalau saya menghafal itu lebih mudahnya O3 T2 apagva ya. O3 itu apa aja? Olfactorius, yang nervus pertama, yang kedua opticus, yang ketiga oculomotorius. Kemudian O3 T2 trochlearis dan trigeminus. Udah ya sampai 5. Kemudian yang keenamnya apa? Yang keenamnya adalah abdusen, apagva. A abdusen, F-nya facialis, A-nya acousticus ya. Kemudian G-nya apa? Glossopharyngeus, kemudian V-nya vagus, kemudian A-nya lagi accessorius dan hypoglossus. Jadi itu untuk menghafal nervus yang ke-12. Nah, tak lupa kita juga harus tahu, dan selain kita hafal, kita harus tahu juga fungsi dari pemeriksaan nervus pertama itu untuk apa ya. Nah, kita boleh teman-teman catat.
Kita O3 dulu ya, O3T2 dulu. Olfactorius, opticus, dan oculomotorius. Kalau O yang pertama, olfactorius, itu adalah untuk melihat atau memeriksa penciuman. Olfactorius, kemudian opticus itu untuk melihat ketajaman penglihatan, kemudian lapang pandang gitu ya. Itu untuk opticus. Kemudian yang ketiga ada oculomotorius. Oculomotorius itu masih di daerah mata untuk melihat reaksi pupil. Kemudian yang keempat itu T ya, trochlearis T2. T yang pertama adalah trochlearis itu untuk pergerakan mata ya, pergerakan mata. Kemudian T yang kedua adalah trigeminus. Trigeminus itu untuk sensasi wajah dan mengunyah. Kemudian yang selanjutnya yang keenam itu nervus abducens. Fungsinya adalah untuk melihat abduksi mata. Yang ketujuh facialis untuk melihat ekspresi wajah. Yang nervus ke-8 acousticus untuk pendengaran, akustik ya, pendengaran atau keseimbangan. Yang ke-9 G glossopharyngeus untuk mengunyah ya, berbicara, menilai cara mengunyah, apakah dia bisa mengunyah atau berbicara atau tidak, itu nervus ke-9. Nervus ke-10 apa? Nervus vagus. Vagus itu refleks menelan, ya, mengkaji refleks menelan. Nervus yang ke-11 accessorius itu untuk pergerakan di leher, dan yang ke-12 itu nervus hypoglossus. Untuk apa? Untuk pergerakan lidah. Ya. Nah, kita masuk ke soal. Yang ditanyakan di sini adalah bagaimana cara pemeriksaan nervus ke-12 yang sudah kita tadi bahas. Nervus yang ke-12 itu adalah nervus hypoglossus yang fungsinya adalah untuk mengatur pergerakan lidah. Jadi kalau kita sudah tahu nervus yang ke-12 dan fungsinya, kita akan insya Allah terbantu. Ya. Yang berhubungan dengan nervus 12 dan yang berhubungan dengan pergerakan lidah, kita cari di opsi mana yang berhubungan dengan pergerakan lidah. Nah, ini ya, yang lebih tepat adalah opsi E, yaitu minta pasien menggerakkan lidah ke satu dan ke sisi yang lain. Itu ya, jadi untuk yang memang soal ini adalah soal hafalan, jadi silahkan diulang-ulang dan dihafalkan lagi untuk 12 saraf kranial atau 12 nervus. Begitu ya teman-teman, kita lanjutkan ke soal. Baik, kita lanjutkan teman-teman ke soal yang terakhir berkaitan dengan interpretasi AGD. Nah, biasanya soal interpretasi AGD ini tidak luput juga dari soal-soal hukum dari tahun ke tahun. Cuman yang khawatir ya teman-teman, nanti kita akan bahas bagaimana cara mengisi soal hukum dengan interpretasi AGD kurang dari 1 menit. Ya, yang penting kita paham konsepnya, ya, jangan menghafal soal. Kalau kita ditanyakan interpretasi AGD, mata kita harus terfokus kepada elemen yang terkait, yaitu pH, PCO, dan HCO3. Jadi gak usah lihat yang lain. Ini biasanya hanya hiasan semata, guys. Jadi kita lihat pH-nya apakah dia normal atau tidak, PCO-nya normal atau tidak, atau HCO3-nya normal atau tidak. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau pH-nya dia kurang dari normal, itu asidosis. Nah, ini udah asidosis ya. Di soal asidosis. Kalau sudah keterangannya asidosis, kita langsung lihat PCO, gak usah lihat yang lain. Nah, lihat PCO-nya. PCO-nya meningkat atau rendah. Kalau PCO-nya meningkat atau lebih dari normal, ya, itu masuknya respiratorik. Kalau PCO2-nya itu kurang dari normal, itu masuknya ke metabolik. Karena di soal ini PCO2-nya meningkat, yaitu 49, sehingga masuk ke respiratorik. Jadi kalau kita gabungkan, di sini adalah asidosis respiratory. Gitu ya guys. Udah kurang dari 1 menit. Nah, ya, cuman ya sebelum ke tahapan itu kita harus tahu dulu konsep dari awalnya, ya. Kalau kita mau paham tentang interpretasi AGD ini, yang harus kita lakukan adalah menghafal nilai normal dulu dari komponen AGD. Dari pH normalnya berapa, kemudian PCO2 normalnya berapa, dan HCO3 normalnya berapa. Kalau sudah tahu normalnya itu, kemudian kita aplikasikan. Kalau sudah tahu nilai normal dari AGD itu, kemudian kita setting di otak kita itu kayak gini. Ya. Nah, ini terlalu gedean. Kita setting di otak kita itu sejenis SOS. Ya. Nah,
kita setting seperti ini. Di sini ini daerah asidosis. ASI aja ya, asidosis. Ini di yang tengah itu daerah normal. Dan daerah alkalosis ya. Alkalosis. Nah, asidosis, normal, dan alkalosis. Sudah disetting di otak kita kayak gini. Kemudian kita masukkan di sini. Kita masukkan nilai pH-nya dulu nih. pH yang normal berapa? Di sini kan daerah normal ya, berarti kita masukkan nilai yang normal berapa? Nilai pH yang normal adalah 7,35 sampai 7,45. Untuk menentukan apakah dia asidosis atau alkalosis, kita hanya lihat dari pH. Nah, kita langsung cocokkan ke kasus ya. Kalau dia ternyata pH-nya di sini 7,35 ya, berarti masuk daerah sini. Kalau kita kasih panah ini 7,30 ya, karena ini kurang dari normal, kurang dari 7,35. Berarti adanya di daerah sini, guys. Nah, berarti daerah asidosis. Kalau pH-nya lebih dari normal, contohnya di sini 7,46, berarti 7,46 berarti ini adalah alkalosis. Tapi karena di kasus itu adalah 7,30 dan itu kurang dari normal, berarti itu jawabannya asidosis. Nah, baru asidosis. Berarti kita eliminasi nih jawaban-jawaban yang alkalosis. Nah, hapus yang salah. Yang alkalosis itu mana aja nih? Yang alkalosis berarti itu B bukan ya, kita hapus. Yang D juga bukan, berarti nyisa yang A, yang C, dan yang E. Nah, setelah kita tahu asidosis, kita langkah selanjutnya itu untuk menentukan respiratorik atau metabolik. Kalau keterangannya sudah asidosis, kita lihat PCO-nya. Kalau PCO-nya dia lebih dari normal, itu masuk ke respiratorik tadi ya. Rumusnya kalau kurang dari normal itu metabolik. Nah, yang normal untuk PCO kita tulis dulu di sini. Yang normal itu adalah 45. Nah, kita balik ya. 45 sampai 35. Menghafalnya kayak gitu. Dibalik 45 sampai 35 sehingga nanti ketika yang lebih dari 45 itu masuknya. Nah, yang lebih dari 45 kita kasih panah ke sini ya. Itu masuknya berarti di daerah sini. Daerah asidosis. Oke. Kita lihat di kasus PCO2-nya berapa? 45. 45 itu lebih 49 ya, mohon maaf. Dari kasus itu PCO2-nya adalah 49. 49 itu berarti lebih dari 45. Berarti kalau kita kasih panah ke sini ya. Berarti ada 49. Nah, kemudian kita rangkum kesimpulannya. Ini yang pH-nya asidosis. Nah, ini tadi ya belum ada keterangannya. Mohon maaf. Kalau dia PCO2-nya lebih dari normal, itu dia masuk ke daerah sini, dan ini daerah sini itu daerah respiratorik. Nah, respiratorik, dan kalau daerah sini itu adalah daerah metabolik. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada keterangan di awal itu asidosis, contohnya asidosis kayak gini ya. Kalau sudah ada keterangan asidosis, itu langsung mata kita terfokus ke PCO. Ya, PCO-nya meningkat atau menurun. Kalau meningkat berarti dia masuk ke respiratory, daerah sini. Meningkat ya, ini 49 meningkat berarti respiratory. Kalau dia PCO-nya menurun, ya contohnya ada 30 PCO-nya. Berarti menurun ya. Itu berarti metabolik. Nah, sehingga di kasus itu kan PCO-nya pH-nya menurun asidosis dan PCO2-nya meningkat atau respiratorik sehingga digabungkanlah asidosis respiratorik. Kalau daerah sini berarti asidosis respiratorik. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau contohnya pH-nya lebih dari normal, contohnya di sini kita tulis 7,46 tadi ya, 7,46 itu berarti bukan asidosis lagi tapi masuk ke daerah alkalosis. Kalau rumusnya ya, kalau dia alkalosis
mata kita terfokus ke HCO3, harus ke HCO3, gak usah lihat PCO2. Nah, contohnya di sini alkalosis ya 7,46 contohnya. Kemudian langsung kita si HCO3-nya contohnya ada 28. Nah, berarti disimpan di mana? Nah, ini belum ya. HCO3-nya kita belum tulis. Normalnya HCO3 berapa? HCO3 itu adalah 22 sampai 26. Tadi ya prinsipnya, kalau dia alkalosis itu lihatnya langsung ke HCO3. Kalau dia kurang dari 22, kurang dari normal, itu masuknya metabolik, respiratory. Kalau lebih dari normal itu metabolik. Nah, gitu ya. Nah, di kasus contohnya tadi saya kasih contoh untuk HCO3-nya adalah 28. Berarti kita masukkan lebih dari sini ya, berarti 28. Di sini kita masukkan 28 HCO3-nya ya. Berarti kita tarik kesimpulan, ini alkalosis, ini metabolik. Berarti jawabannya adalah alkalosis metabolik gitu ya. Itu biasanya soal yang sedang. Jadi soal untuk interpretasi EGD ini kadang ditanyakan apakah dia asidosis aja atau alkalosis, ada yang kayak gitu. Kemudian ada yang tingkatnya agak sedang kayak gini. Ditanyakannya dua, asidosis apakah dia respiratorik atau metabolik gitu ya. Kemudian ada juga soal atau pembuat soal itu yang agak killer gitu ya, agak menyiksa. Biasanya ditanyakan juga apakah dia asidosisnya terkompensasi, apakah dia asidosis respiratoriknya tidak terkompensasi ataukah terkompensasi penuh gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Cuman biasanya yang standar kayak gini. Nah, untuk menentukan apakah dia terkompensasi penuh atau sebagian atau sama sekali tidak terkompensasi sebenarnya gampang. Tinggal lihat dari pH-nya. Ingat ya, lihat dari pH-nya. Tetap hanya lihat dari pH, PCO, dan HCO3. Kalau dilihat pH-nya masih normal, itu berarti otomatis terkompensasi penuh. Ya. Kalau semua pH, semua nilai AGD yang pH, PCO, dan HCO3 itu semuanya abnormal, tidak normal, itu berarti terkompensasi sebagian. Ya, catat. Kemudian yang terakhir, kalau nilai pH-nya tidak normal, kemudian ada nilai AGD yang lain, ada PCO atau HCO3 yang dia normal contohnya, itu masuknya terkompensasi sebagian. Gitu ya. Jadi prinsipnya yang penting hafal itu. Hafal dinamakan asidosis atau alkalosis, hafal dinamakan apakah itu respiratorik atau metabolik, dan hafal apakah itu terkompensasi penuh, sebagian atau tidak terkompensasi. Itu yang penting catatannya ya untuk menentukan nilai EGD. Baik teman-teman, jadi untuk nilai untuk soal yang terakhir ini jawaban yang tepat adalah asidosis respiratori. Gitu ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua umumnya. Hatur nuhun, jangan lupa hujatan yang membangun ya. Bagi teman-teman yang ingin request ke depannya kita mau bahas soal apa, silahkan diketik di kolom komentar. Jangan lupa juga hujatan ya yang membangun untuk channel ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.